Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di Zoom kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azril Hakim dari kelompok Sakura selaku moderator dalam presentasi materi organisasi. Mari teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, yaitu penyampaian materi. Saya persilakan kepada Jaki untuk membacakan slide materi yang pertama. Organisasi memiliki arti kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian, orang, dan sebagainya dalam perkumpulan untuk tujuan tertentu, dan kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga dapat dipahami bahwa kegiatan organisasi adalah kegiatan yang membutuhkan koordinasi, komunikasi, beserta pembagian peran dan tugas untuk mencapai tujuan tertentu dengan perintah yang terarah. Next. Pengertian organisasi. Berikut beberapa pengertian definisi organisasi yang dikutip dari beberapa tulisan sebagai berikut. Yang pertama, Ernie Renawan, organisasi merupakan suatu kesatuan sosial dari sekelompok manusia yang saling berinteraksi dan setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. Yang kedua, Malayu SP Hasibuan, organisasi sebagai proses penentuan dan pengelompokan pekerjaan yang akan dikerjakan, menetapkan dan melimpahkan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, James Demoni, organisasi adalah setiap bentuk perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. 4. Cons dan Donnell, organisasi adalah pembinaan hubungan wewenang dan dimaksudkan untuk mencapai koordinasi yang terstruktural baik secara vertikal maupun secara horizontal. Kelima, Mark dan Simon, organisasi adalah sistem yang kompleks yang terdiri dari psikologis, sosiologis, teknologis, dan ekonomis yang dalam diri ini. Organisasi adalah suatu sistem yang dinamis yang selalu berubah dan menyesuaikan diri dengan tekanan internal dan eksternal. Next. Dasar organisasi. Unsur-unsur organisasi. Pertama, anggota organisasi terdiri dari 2 orang atau lebih. Anggota organisasi terdiri dari orang-orang. Kedua, bekerja sama. Pembagian tugas dan kerja bisa berbeda-beda, tetapi harus bisa bekerja sama sehingga kerja sama antar anggota organisasi sangat diperlukan. Ketiga, tujuan bersama. Tujuan ini menjadi komitmen bersama meskipun setiap anggota mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda, tugas dan perannya juga berbeda. Next. Selanjutnya yaitu tujuan organisasi. Yang pertama ada arah yang ingin dicapai, yaitu untuk menuju arah yang ingin dicapai perlu adanya tujuan yang jelas. Dan yang kedua, sasaran prosedur. Sasaran ini tujuannya akan tercapai apabila sasaran bisa terpenuhi. Yang ketiga yaitu pola atau network. Yang dimaksud dari pola ini adalah pola komunikasi. Yang keempat yaitu anggaran. Anggaran yang baik haruslah mencakup seluruh kegiatan organisasi, sehingga program dapat berjalan dengan baik. Yang kelima ada strategi organisasi, dan yang keenam kebijakan. Yang terakhir peraturan yang telah ditetapkan. Tujuan organisasi. Tujuan organisasi harus merupakan tujuan bersama dari seluruh anggota organisasi, sehingga seluruh anggota organisasi harus saling bahu-membahu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi, tujuan mereka semua. Agar tercapai tujuan yang sama, menjadi penting bagi pengelola organisasi untuk mengajak duduk bersama seluruh anggota untuk merumuskan dan merapat yang ingin dicapai organisasi. Membangun tujuan bersama sebagai tujuan organisasi merupakan hal mendasar dan sangat penting bagi eksistensi sebuah organisasi. Lalu ada karakter organisasi, yaitu yang pertama, tujuan bersama, suatu pernyataan, keinginan atau target yang ditentukan secara bersama mengenai hasil yang ingin dicapai oleh organisasi.
Lalu yang kedua, pembagian pekerjaan, penempatan seorang pegawai pada jenis pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi dan kepribadiannya. Yang ketiga, hierarki wewenang, hak untuk memutuskan atau kekuasaan untuk mengerjakan sesuatu atau untuk menyuruh orang lain mengerjakan sesuatu. Yang keempat, koordinasi. Dengan mengkoordinasi, kita dapat menghindari timbulnya konflik atau dapat mengatasi konflik yang ada. Next. 4 komponen pembentuk struktur organisasi. Pertama, pembagian kerja, division of work, menyangkut kadar dari spesialisasi pekerjaan. Kedua, pembagian departemen, division of department, dapat dikelompokkan menjadi pembagian departemen berdasarkan fungsinya. Ketiga, pendelegasian kewenangan, delegation of authority, mengacu secara khusus pada kewenangan pengambilan keputusan. Keempat, ada rentang kendali, change of command. Rentang ini merupakan satu faktor yang mempengaruhi bentuk dan kompleksitas struktur organisasi. Next. Tipe-tipe organisasi. Organisasi formal. Organisasi formal memiliki suatu struktur yang merumuskan dengan baik, yang menentang hubungan-hubungan otoritasnya, kekuasaannya, akuntabilitas, dan tanggung jawabnya. Kedua, organisasi informal. Organisasi informal terorganisasi secara lepas dan mereka bersifat fleksibel, tidak terumuskan dengan baik, dan sifatnya secara spontan. Keanggotaan pada organisasi-organisasi informal dicapai baik secara sadar maupun tidak sadar. Next. Tipe-tipe organisasi juga dibagi menjadi 2, yaitu organisasi primer dan organisasi sekunder. Organisasi primer menuntut keterlibatan lengkap pribadi dan emosional para anggotanya, bersifat pribadi, langsung, spontan, dan tatap muka. Sedangkan organisasi sekunder di lain pihak hubungan-hubungan yang bersifat intelektual, rasional, dan kontraktual. Di sini hubungan bersifat formal dan impersonal, dengan kewajiban-kewajiban yang dinyatakan secara eksplisit. Next. Demikian presentasi kelompok kami. Sebagai moderator, saya meminta maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.